warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari Studio Move Radio di Hotel Ibis Style Medan, Jalan Patimura nomor 442 Medan. Selamat pagi yang stay tune di www.moveonlineradio.com dan di beberapa radio lainnya 97,9 FM Radio Siro Huda Deli Serdang dan 101,2 FM Radio Cek Pematang Siantar. Baik, kembali lagi kita di program Jaksa Menyapa, yang pasti kita talk show bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selama 1 jam sampai dengan jam 11 siang nanti pastinya. Dan untuk hari ini, Mover, kita akan membahas tentang topik yaitu sosialisasi aplikasi penjaga kejati sumut. Nah, kira-kira seperti apa ya sosialisasinya, dan mungkin ada juga mover yang belum tahu apa sih aplikasi dari penjaga kejati sumut ini. Kita akan bahas tuntas dan saat ini telah hadir bersama saya Shirley Pardede. Kita terlebih dahulu untuk memperkenalkan dulu narasumber kita yang hadir. Selamat pagi, ada Abang ya, lebih enak ya Bang? Ya, Oke. Ada Bang Yos Atarigan SHMH, beliau adalah Koordinator Bidang Intel Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, salam sehat selalu, semangat. Ya, semangat karena juga besok udah weekend ya Bang ya? Iya, semangat dan harus bahagia. Harus. Baik, Bang Yos, ini sesuatu yang sangat menarik sekali ya buat saya ya. Walaupun sebenarnya saya sebelumnya juga udah pernah dengar nih tentang aplikasi yang satu ini. Ini merupakan inovasi baru dan sangat pastinya membuat kemudahan atau memberikan kemudahan dan juga efisiensi untuk kita nih masyarakat, terutama untuk yang perangkat Aparatur desa. Aparatur desa ya, untuk memudahkan dalam permasalahan hukum. Betul. Gitu ya. Oke, mungkin untuk di awal Bang Yos bisa dijelaskan ke para mover ini sebenarnya apa sih penjaga kejati sumut ini? Ya, baik. Tentunya kita di Kejaksaan itu punya program namanya Garda Desa, itu dari Kejaksaan Agung. Nah, selama ini Garda Desa itu dilaksanakan secara manual, yaitu secara langsung datang ke desa. Nah, kendalanya adalah ada desa yang sangat jauh. Di pedalaman juga mungkin ya. Lokasinya. Dan ketika, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hendak melakukan penyuluhan, sosialisasi atau sharing ke desa-desa yang sangat jauh, ini kan membutuhkan proses waktu, ke lokasinya sangat jauh. Memakan waktu yang lebih jauh lagi banyak ya. Dan kendalanya juga adalah ketika kepala desa atau aparatur desa itu hendak berkonsultasi dengan kita, dengan jaksa khususnya, secara umum maksud saya, kan kendalanya mendatangi kantor kejaksaan kan sangat jauh. Waktu, ya kan, birokrasi, administrasi. Nah, ini semua kita pangkas. Kita buat dalam satu aplikasi, aplikasi penjaga kejati sumut ini memudahkan kepala desa, aparatur, bahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya, untuk menyampaikan keinginannya apabila mereka ingin dilakukan sosialisasi atau konsultasi tentang permasalahan-permasalahan khususnya masalah hukum di desa. Nah, kita bisa lihat baru-baru ini kita ke desa, di salah satu desa di Deli Serdang, ya sangat Gunung Meriah namanya. Wah, itu Gunung Meriah itu jaraknya sangat jauh. Jangankan dari Medan, dari Deli Serdang sendiri sangat jauh. Itu perbatasan dengan Simalungun, dan desa ke desanya, bukan kecamatannya, sangat jauh. Gunung ke gunung. Ini bagaimana kita mengatasi ini? Garda desanya, jaksa garda desanya dapat terlaksana. Masyarakat juga punya kemanfaatan atas hal itu. Maksudnya mendengar, mengerti, dan menyampaikan keluhannya. Nah, ternyata dengan program kita penjaga kejati sumut berhasil. Mereka bisa ikut secara daring dan mereka bisa menyampaikan segala informasi tentang desa. Mereka bisa bertanya tentang kendala-kendala di dalam pelaksanaan dana desa. Secara umum begitu. Nah, itu udah dijelasin ya kenapa awalnya jadi terciptalah si aplikasi ini. Iya. Tapi aplikasi penjaga, itu berarti kan bukan penjaga hati ya Bang ya? Bukan dong, ada kepanjangannya nih Mover. Nih apa nih Bang, penjaga kejati sumut. Sebetulnya kan ke aplikasi ini
eh, ada ide, nanti saya jelaskan lah kenapa sih saya tiba-tiba ada ide. Tapi kepanjangannya penjaga kejati sumut, penjaga, seakan-akan seperti menjaga. Sebetulnya pemikiran saya waktu itu adalah ini akronim ya, singkatan. Tapi kemudian apa sih yang supaya bisa memberikan kalimat yang sepertinya kalimat itu kuat gitu. Oh ternyata cocok, akronimnya cocok, penjaga itu cocok. Nah, dan nanti saya jelaskan lagi, ini jadi meluas begitu. Yang idenya hanya kecil, setelah konsultasi dengan Pak Asintel, dengan Pak Kajati, jadi meluas. Jadi ya semacam dipuji lah ya kan. Jadi saya besar kepala juga jadinya. Jadi kepanjangannya itu adalah penerangan hukum Jaksa Garda Desa Daring di Kejati Sumut. Nah, ini beberapa program tersalurkan di sini. Program Garda Desanya masuk, program penerangan hukumnya masuk. Dua-dua dileburkan menjadi di penjaga kejati sumut. Nah, kalau boleh ya, Mbak, saya menjelaskan ya, aplikasi ini sebetulnya idenya itu ketika kami ya saya di waktu melaksanakan penerangan hukum di salah satu desa ya jauh, satu kecamatan juga di Deli Serdang, saya menunggu waktu itu kita buat janji jam 10. Saya menunggu sampai setengah 12 gitu. Saya bilang, udah Pak dimulai aja lah gitu kan acaranya. Kenapa? Saya bilang, tapi ada yang belum datang. Nggak apa-apa Pak, jauh. Wah, saya bilang nggak boleh, kita tunggu aja. Kami komit, kami tunggu lah sampai sekian waktu. Dan saya berpikir, ini harus ada inovasi untuk ini. Nggak mungkin seperti ini kan. Kadang-kadang keterbatasan jarak ini dengan teknologi ini apa sih solusinya ini? Nah, menempuh perjalanan yang cukup jauh. Nah, kemudian kita khawatir kepala desa atau aparaturnya salah mempersepsikan aturan. Kita khawatir kenapa? Karena kan kepala desa ini dipilih langsung oleh rakyat. Ya, betul. Bukan berarti harus S1, harus doktor, harus punya pengalaman. Tetapi siapapun, bahkan tamatan SMP pun bisa untuk menjadi kepala desa. Ini kan muncul kekhawatiran kita kan tidak berimbang. Bagaimana kita bisa merawat mereka? Ya kita harus hadir. Kejaksaan tinggi, jaksa harus hadir untuk memberikan ilustrasi pendapat hukum ke mereka supaya tidak mereka meleset, kepleset pisang, jatuh masuk penyalahgunaan khususnya korupsi begitu. Kira-kira begitu. Oke, ini benar-benar inovasi yang sangat bagus sekali ya Bang. Ya, Ini benar bagus lah. Jadi kalaupun abang tadi besar kepala enggak lah, tapi emang bener loh. Ternyata ide abang ini sangat bermanfaat dan memudahkan sekali loh Pak. Ya kan? Oke Bang, sekarang lanjut lagi Bang. Tadi aplikasi. Nah dalam aplikasi ini kan pastinya ada fitur-fitur ya ada, yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah kalau di aplikasi penjaga ini apa nih Bang? Nah, kadang-kadang kan semua itu nggak bisa hanya cukup omong doang ya. Ondok kata orang Medan ini kan. Kita tuh harus ada bukti. Nah, buktinya di aplikasi ini begitu kepala desa, aparatur kepala desa mendaftarkan, membuka aplikasi itu, langsung di situ disebutkan keinginan asalnya dari mana, maka akan langsung keluar kata yes dan akan keluar surat yang berlogo dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bahwasanya mereka telah menyatakan berkeinginan untuk meminta pendapat hukum atau berkeinginan untuk melaksanakan jaksa garda desa, langsung keluar surat keterangan dari kita dan itu bisa mereka pegang. Nah, dan itu bukti bahwasanya mereka akan terlaksana kegiatan garda desa. Tinggal waktunya secepatnya. Kita namanya efisiensi. Nah, dalam program ini, aplikasi ini, dalam 1 hari sudah kita tentukan jadwal kapan dilaksanakan penyuluhan atau penerangan hukum ini. Jadi sangat cepat gitu. Jadi kita bisa memotong kompas, tidak berlama-lama dengan birokrasi. Kalau istilah dulu kan birokrasi camat katanya dulu ya. Dulu ya. Nah, bisa berminggu-minggu atau ini enggak, dalam 1 hari mereka sudah dapat mengetahui di mana, kapan dan siapa saja yang akan hadir dalam acara tersebut. Ini memangkas segalanya dan mereka punya bukti yang mereka bisa pegang ke masyarakat dan juga kalau mereka juga mau, kadang-kadang kan mereka mau mencairkan anggarannya bisa untuk biaya internetnya. Tapi kan sebetulnya
Kalau saya sebenarnya berpikir sejak awal di sini, ini efisiensi dan tidak mengeluarkan biaya. Di kita juga tidak, karena kita juga sudah punya anggaran tersendiri untuk internet kita sudah ada. Nah, fasilitas laptop kita juga, monitor TV sudah ada. Sebaliknya di desa itu hanya dengan menggunakan handphone mereka sudah bisa membuka. Tinggal download ya Bang ya? Download sudah bisa. Nah, ini kan betul-betul praktis. Nah, dan mereka kapan saja, di mana saja mereka, kepala desa atau aparatur desa ini punya ide atau ada hal kendala, permasalahan tentang pelaksanaan dana desa ini, penyerapannya. Mereka misalnya contohnya membangun sesuatu bangunan di desa. Mereka bingung nih, bagaimana progresnya ini, bagaimana pelaksanaan, ada kendala. Nah, kalau pembangunan di desa itu kan prinsipnya swakelola. Swakelola, ya kan? Swakelola itu apa? Swakelola itu dananya itu dari pemerintah pusat kalau dana desa ya. Pelaksananya itu adalah aparatur dan masyarakat. Itulah prinsip swakelola itu. Tidak boleh diborongkan atau dikasih ke yang lain, tidak boleh. Nah, kalaupun ada bahan material yang harus diberi, panglong yang dekat dengan desa. Nah, kadang-kadang mereka kan nggak bingung ataupun apa istilahnya lupa lah kita bilang kan. Nah, dengan adanya kita ini, segala yang mereka tanyakan khususnya masalah hukum dapat kita berikan, sehingga ini menjadi benteng bagi mereka sehingga tidak kepleset permasalahan hukum. Jadi memang sangat gampang pokoknya ya Bang ya, tinggal kita download, nanti di situ ada arahannya yang bisa diikuti Langsung, iya. dan langsung proses, jadi nggak pakai lama ya waktu Nggak. untuk pengerjaannya ya Bang ya. Oke, ini menarik sekali Bang, semakin dalam lagi nanti kita akan bahas. Apalagi saya juga pengen tahu dan pastinya Mover juga pengen tahu nih gimana nih sekarang perkembangan setelah dengan adanya berjalan si aplikasi penjaga Kejati Sumut ini. Nah Mover yang pasti nanti kita bakal kembali lagi. Tapi sebelumnya nih kita kasih tahu dulu nih juga informasi pastinya buat para Mover. Untuk informasi lebih lanjut lagi, pastinya di Ibis Style Hotel ini juga banyak sekali penawaran-penawaran yang bisa dinikmati. Tapi untuk pastinya lebih tahu lagi tentang Hotel Ibis Style Medan Patimura, silakan follow aja Instagramnya itu di @ibisstylemedanpatimura atau juga bisa di 061 888 12300. Baik, kita harus sejenak berhenti dulu ya, break dulu Bang, nanti kita bakal balik lagi. Dan yang pasti kita masih talk show bersama Jaksa Menyapa. Sesaat lagi kita akan kembali dan interaktif. Telepon aja langsung atau juga WhatsApp di 0895 4284 10584.